Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Di sini akan menjelaskan dua jurnal sistem pakar tentang dua jurnal mendiagnosa penyakit. Pada video kali ini menjelaskan tentang sistem pakar. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Itu sistem pakar, yaitu pada jurnal pertama ini metode forward screening untuk mendiagnosa dan penanganan penyakit stroke dengan sistem pakar. Berikutnya, pada informasi mengenai jurnal ini, yaitu penulisnya itu Rima Diana dan Ricci Rahmatil Iska. Pada bagian volume ini, dia menampilkan volume, nomor, dan bulan. Ya, ini volumenya itu dengan nomor 2, dengan nomor edisinya itu nomor 5, tahun terbitnya itu September 2024, dengan nomor halaman 338 sampai 350. Dengan ISN ini ISN 301 ini dia untuk pencetakannya, sedangkan ISSN ini untuk versi online-nya. Langsung saja kita berikutnya pada deskripsi jurnal ini, yaitu jurnal ini membahas pengembangan sistem pakar berbasis metode forward scanning yang dirancang untuk membantu mendiagnosa dan penanganan stroke secara dini. Sistem ini menggunakan basis pengetahuan yang berisi aturan medis dan gejala-gejala yang berkaitan dengan stroke. Dalam prosesnya, sistem ini membangun pohon keputusan dan aturan diagnosa yang digunakan untuk identifikasi kemungkinan kondisi pasien berdasarkan gejala yang dilaporkan. Pada berikutnya ini, sistem ini dilengkapi dengan antarmuka pengguna yang memudahkan masyarakat umum untuk mengakses layanan diagnosa dan masuk halaman utama, diagnosa gejala, dan hasil diagnosa. Pengujian sistem dilakukan untuk metode black box testing yang menunjukkan bahwa sistem berfungsi sebagai dengan harapan mampu memberikan hasil akurat dan mendeteksi gejala stroke. Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa sistem pakar ini efektif dalam membantu mendeteksi dini gejala stroke sehingga pengguna dapat memperoleh saran penanganan yang tepat tanpa harus menunggu fasilitas kesehatan. Pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan penanganan stroke secara mandiri oleh masyarakat, serta mempercepat diagnosa awal yang penting untuk penanganan yang lebih efektif. Pada jurnal kedua ini, dia judulnya Optimis CCTV Diagnosa Demex Diagnosa with Backward Scanning Basic Export System. Pada sistem informasi mengenai jurnal ini, dia penulisnya Building of Information Technology BIT dengan volumenya 6, dengan nomor edisinya nomor 2, dengan tahun dan bulan penerbitnya Juni 2025, dengan nomor halaman itu dari 36 sampai 44, serta ini yang ISN ini dia tanggal percetakan versi offline-nya, sedangkan ISNL ini dia untuk versi online-nya. Ada 2 versi. Baik, langsung saja pada deskripsi jurnal ini. Pada jurnal ini membahas pengembangan sebuah sistem pakar berbasis Android yang dirancang untuk membantu dalam mendiagnosa kerusakan CCTV secara cepat dan akurat. Sistem ini menggunakan metode inferensi backward scanning yang memanfaatkan basis pengetahuan berupa 30 aturan berbentuk if-then yang menghubungkan gejala-gejala umum dengan kerusakan yang mungkin terjadi pada CCTV. Sistem ini dirancang untuk memudahkan teknisi maupun pengguna awam untuk mendeteksi masalah pada perangkat CCTV tanpa harus bergantung sepenuhnya pada teknisi ahli. Dalam pengujian sistem ini diuji pada 20 kasus nyata di PT
Smart CCTV Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem mampu mencapai tingkat akurasi diagnosa sebesar 90% dengan tingkat keberhasilan inferensinya sebesar 95% dengan aktivitas keseluruhan mencapai 92,5%. Sistem ini dilengkapi dengan antarmuka yang intuitif, memungkinkan pengguna untuk memilih kamera, masukkan gejala yang dialami, dan mendapatkan solusi perbaikan secara cepat. Selain itu, penguji fungsional menunjukkan bahwa semua modul di dalam sistem perjalanan sesuai dengan rancangan awal. Sistem ini juga bukti mampu mengenali kerusakan umum seperti gangguan daya, masalah aktivitas, dan kerusakan DVR. Kendala utama yang dihadapi meliputi berbasis pengetahuan dan penanganan gejala yang kompleks, sehingga disarankan pengembangan lanjutan seperti penambahan aturan baru, integrasi teknologi machine learning untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan mendiagnosa. Secara keseluruhan, jurnal ini menyimpulkan bahwa sistem pakar ini layak digunakan untuk alat bantu diagnosa awal, baik oleh teknisi maupun pengguna awam, untuk meningkatkan efisiensi turbulence shooting CCTV dan mengurangi ketergantungan terhadap teknisi ahli. Perbedaan kedua jurnal ini tersebut menggunakan metode yang berbeda karena proses diagnosanya memiliki karakteristik yang tidak sama. Pada jurnal pertama ini, background scanning digunakan untuk mendiagnosa kerusakan CCTV karena prosesnya berawal dari dugaan kerusakan tertentu. Kemudian sistem memeriksa apakah gejala yang diberikan pengguna sesuai dengan dugaan tersebut. Metode ini cocok untuk kerusakan yang sudah dapat diperkirakan sejak awal. Sementara itu jurnal kedua, ya forward scanning karena diagnosa stroke harus dimulai dari gejala yang dilaporkan pengguna. Lalu, sistem menelusuri aturan secara berurutan sehingga menemukan kesimpulan medis. Metode ini sesuai dengan kasus medis yang di mana pengguna biasanya tidak mengetahui diagnosis awal dengan sistem membangun kesimpulan berdasarkan gejala yang ada. Oke, sekian dan terima kasih. Itulah video singkat saya. Bila ada yang kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.